peperangan dengan keluarga Saul tidak pernah berhenti dan terus-menerus ya. Sampai dikatakan bahkan Daud kian kuat sedangkan keluarga Saul kian lama semakin lemah. Kalau dibilang orang yang sabar, bertahan, adalah orang yang jenius. Ya, kamu harus lewatin ini dulu, lewatin ini dulu. Jadi bagi semua kalian semua nih, sabar saja menunggu, ikuti arus Tuhan, ikuti jalan Tuhan sampai Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk kalian mencapai puncak. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan. Kita telah tiba pada pelajaran baru kita di kuartal yang keempat dengan topik pembahasan selama triwulan ini adalah kenyataan Alkitab. Saya yakin selama triwulan ini kita akan mendapat beragam informasi menarik tentang maksud Allah dalam kehidupan kita. Bener banget nih, dan tentunya pelajaran kita sangat cocok buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya orang-orang muda, agar lebih banyak lagi kita belajar tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita udah tiba di pembahasan hari pelajaran kita yang ke-9 yang judulnya adalah Kapankah saya menjadi raja? Nah, sekarang ngomong-ngomong soal raja. Raja itu menurut aku adalah seorang yang sangat berkuasa di dalam suatu daerah kekuasaan yang dia miliki. Dia berpengaruh. Jadi beda ini konsep raja ini dengan presiden. Contohnya kayak kita ngadut sistem presiden, raja itu beda, dia punya bawahan, dia punya pengawal-pengawal. Pokoknya sistem kerajaan dan sistem presiden yang kita terapkan di Indonesia itu beda. Jadi dia adalah menurut aku orang yang penting, orang yang mempunyai kedudukan dan perintahnya itu absolut menurut aku. Nah, jadi dari jawaban tadi itu kita bisa tahu bahwa raja itu berbeda dengan presiden ya. Bisa dibilang kalau dalam suatu kerajaan itu raja itu paling dihormati dan paling dihormati oleh seluruh penduduknya lah. Bukan maksudnya presiden tidak dihormati, tapi raja ini memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, benar banget. Jadi dalam pelajaran ini, pelajaran kita yang ke-9, sekarang ada pertanyaan bahwa gimana ya kalau ada seseorang yang maksa jadi raja atau kepengen banget untuk mendapatkan sesuatu. Nah, gimana tuh menurut kamu? Kita harus tahu ada ayat yang bisa kita baca dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, betul sekali, kita boleh berkeinginan untuk mendapatkan atau menguasai sesuatu. Nah, karena tadi kamu baca tentang ayat itu, ada satu ayat lagi penunjang yang menarik, yang aku juga mau bagikan buat kamu juga dan juga buat teman-teman yang ada di rumah. Yaitu terdapat di Roma 8 ayat yang ke-28. Mungkin ini kita udah banyak yang hafal, tapi akan aku bacakan lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Betul banget, kita boleh berkeinginan, kita mengusahakan sesuatu, tapi kita harus ingat bahwa semuanya itu harus sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ada ayat lagi nih, cerita kali ini kita kan tentang Daud dan Saul ya.
Dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ayatnya yang ke-22 juga dikatakan di situ, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wah, berarti sini bisa kita ketahui bahwa raja selanjutnya setelah Saul itu Daud ya. Dan di sini di ayat ini dikatakan bahwa Daud sendiri loh yang ditentukan oleh Allah untuk menggantikan Saul. Nah, dari pernyataan kamu tadi, timbul pertanyaan di pikiran aku adalah, apa sebenarnya nih maksud dari judul kita? Siapa yang mengatakan itu? Kita pasti akan membahasnya. Tapi kita jangan lupa perkenalan diri dulu dong. Halo teman-teman, aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Dan aku Devin Situmorang dari Jemaat Salemba juga. Nah, teman-teman, tetap bersama kami di pelajaran kita, khususnya pelajaran ke-9 ini, di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab, agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kita mencari firman Allah yang benar, teman-teman juga yang ada di rumah, teman-teman orang muda, Cornerstone Connection ini bisa menyajikan tentang firman Allah yang benar kepada teman-teman di rumah. Dan pelajaran kita di Cornerstone sepanjang triwulan ini, judul besarnya adalah Kenyataan Alkitab. Dan kita sudah masuk ke pelajaran yang 9 dengan judul Kapankah Aku Menjadi Raja? Kita bisa baca ayat inti kita terdapat dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima dengan ayat yang ketiga. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Nah, dari ayat yang sudah dibacakan oleh teman saya Noel tadi, dijelaskan bahwa Daudlah yang menjadi raja baru atas Israel. Tapi sebenarnya ada apa cerita di balik itu semua? Nah, yang kita sudah pelajari bahwa peperangan dengan keluarga Saul tidak pernah berhenti dan terus-menerus ya. Sampai dikatakan bahkan Daud kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama semakin lemah. Dan juga ada sebuah kutipan untuk menunjang pernyataan tadi si Noel. Ada juga di Alfa dan Omega jilid 2, halaman 363 dan 364. Saat pelantikan sudah ditetapkan, orang yang telah diusir dari istana Saul, yang telah melarikan diri ke gunung dan bukit-bukit dan ke gua-gua untuk menyelamatkan hidupnya, segera akan menerima kehormatan yang tertinggi yang pernah diberikan manusia kepada sesamanya. Saatnya telah tiba, dan Daud melalui suatu upacara hikmat telah diasingkan kepada jabatannya sebagai wakil Allah. Tongkat kerajaan diberikan kepada tangannya, dan orang banyak pun menyatakan sumpah setia mereka. Mahkota itu diletakkan di atas kepalanya, dan upacara pelantikan pun berakhirlah. Israel mempunyai seorang raja yang telah diangkat oleh Ilahi, yang dengan sabar telah menunggu akan Tuhan, melihat janji Allah yang telah digenapkan. Kutipan ini menurut saya bagus banget ya, karena ini menyatakan bahwa akhirnya bangsa Israel ini mempunyai seorang raja yang langsung diangkat oleh Tuhan gitu. Berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah seorang pemimpin yang akan menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Nah, ada juga suatu perkataan yang saya ingat dari George Louis Leclerc de Buffon, yang merupakan seorang ilmuwan Prancis di abad yang ke-18. Dia mengatakan, jangan pernah berpikir bahwa penundaan Allah adalah penolakan Allah. Tunggu dan peganglah, bertahanlah, kesabaran adalah jenius. Nah, keren banget sih kalau dibilang orang yang sabar, bertahan, adalah orang yang jenius. Menurut kamu gimana? Ya betul sih, karena sabar itu adalah emosi yang terdengar simple tapi tidak bisa gitu dilakukan semua orang. Bayangin deh bagaimana kalau seorang raja nih yang sabar gitu. Kita
masuk ke buku kita baca dalam Apakah Kamu Tahu? Apakah artinya menjadi raja pada masa Alkitab? Seorang raja jauh dari sekedar seorang kepala negara. Dia lebih berkuasa daripada seorang presiden atau perdana menteri sekarang ini. Meskipun seorang raja biasanya pada masa kuno memiliki penasihat, dia tidak dituntut untuk mengikuti nasihat mereka. Dia berada di atas hukum. Segala sesuatu di negara itu dipercayai sebagai milik raja, termasuk rakyatnya. Dan raja bebas untuk menggunakan tanah sumber dayanya dan orang-orang yang dia pilih. Ide mengenai raja adalah perkara yang baru bagi bangsa Israel. Sampai Saul dipilih menjadi seorang raja, orang Israel tidak memiliki satu pun yang memiliki kekuasaan kecuali Tuhan. Peran seorang raja menempatkan sejumlah besar kekuasaan di tangan satu orang. Dia tidak dapat dipilih oleh pejabat, digantikan hanya oleh kematian. Ketika Daud dimahkotai sebagai raja, bangsa Israel berharap agar memiliki raja yang akan bersikap adil dan menuruti hukum Tuhan. Lebih daripada seorang yang menyalahgunakan kekuasaannya dan membuat penduduknya menderita sebagaimana oleh banyak raja pada masa itu. Nah, berarti kita tahu dari pernyataan tadi bahwa kalau pada raja pada masa Alkitab itu bukan hanya sekedar kepala negara, tetapi dia juga berada di atas hukum. Jadi maksudnya raja pada zaman Alkitab itu adalah raja yang memiliki power bahkan melebihi dari hukum itu sendiri. Kita sudah diskusi, kita ke dalam buku lagi yang Apakah Pendapatmu? Ini pernyataan yang manakah yang terbaik untuk menggambarkan sikap kamu ketika kamu harus menunggu suatu untuk yang waktu sangat lama. Sini ada beberapa opsi, kita pilih salah satu aja. Kalau aku ya, kalau aku sih tadi dari pernyataan tadi menggambarkan sikap kamu ketika kamu harus menunggu untuk suatu yang lama. Bagi aku ini situasional. Let's say kita situasi lagi makan, contohnya lagi ngantri makan dan panjang. Ya aku pilih option yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Yang dibilang di sini saya kehilangan ketertarikan saya dan beralih kepada perkara lain. Jadi daripada nunggu lama, ya kan antriannya panjang, ya udah mending beralih aja ke yang lain, udah lah nggak usah pusingin, toh banyak juga mungkin stand tempat-tempat makanan yang lain gitu sih kalau aku. Betul. Ini semua situasional ya. Kalau menurut kalian apa bisa kalian lihat di buku kalian? Nah, kita udah diskusikan pelajaran kita dan pasti ada beberapa yang kita tidak ketahui dan ingin kita pelajari lebih lanjut. Maka kita akan diskusi bersama pendeta kita di sini, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Bersama kita di sini sudah ada pendeta Benny. Shalom pendeta. Shalom, apa kabar? Baik, Sehat semua ya? Aman Sehat. pendeta. Aman semua. Kita langsung ke pertanyaannya nih. Aku udah nggak sabar buat kita diskusi pada hari ini. Oke pendeta, pertanyaan yang pertama nih. Mengapa Daud disebut raja pilihan Tuhan, sedangkan bukannya Saul pun sama seperti Daud juga dipilih Tuhan? Iya, ada perbedaan secara dasar pada waktu, kan ini bangsa Israel pada waktu Saul ya, pada waktu Saul itu bangsa Israel yang ingin seorang raja. Nah, ingin seorang raja itu mereka lihat raja-raja di sekitar mereka, ya, dari perawakannya, dari segalanya dan segala-galanya lah mereka lihat. Mereka menginginkan akan hal itu. Jadi berdasarkan keinginan itu, karena mereka selalu minta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan akan hal itu kepada mereka dengan konsekuensi, dengan akibatnya, ya kalau kamu nggak mau saya menjadi rajamu, kamu mau pilih orang yang memang kelihatan, ya ini gitu ya. Jadi memang dipilih oleh Tuhan juga, tetapi pada waktu itu karena desakan daripada bangsa Israel. Sedangkan Daud kan belum jadi raja dulu, ya. Sudah ada raja, dia dipilih berikut, masih ada raja, dia sudah diurapi, sudah dipilih oleh Tuhan untuk diurapi menjadi raja kan gitu ya. Jadi dia maju, Tuhan yang milih sendiri. Ini sebenarnya loh, ini yang pantas, ini yang baik gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya pendeta. Kan kita tahu bahwa Allah ini yang langsung memilih Daud sebagai raja.
Tapi kenapa Daud ini harus berjuang dan perang saudara untuk menjamin haknya ini sebagai seorang benar-benar raja? Iya, kita tahu kan bahwa Saul itu dalam pemerintahannya akhir-akhir daripada kehidupannya kan sudah mulai tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Lebih meninggikan dirinya, lebih minta dilayani, lebih merasa segala satunya, dan kita sudah pelajari yang lalu, dia itu begitu benci kepada Daud oleh karena Daud dia rasa ini saingan dia, ya, dan dia mikirkan kepada keturunannya, ya, karena hal itu jadi satu dalam kehidupan dirinya. Sebenarnya sih kalau dia baik-baik, pemerintahan itu bagus saja jalannya di satu pihak, ya. Tapi lain pihak kita lihat bahwa Tuhan juga ingin memang Saul tuh kalian pilih itu sebenarnya tidak sesuai itu. Satu. Kedua, kepada Daudnya supaya Daud itu memang dia matang nih, orang dari padang belantara biasa mengembalakan, kemudian masuk ke istana tiba-tiba jadi raja, kaget nanti semuanya kan. Jadi Tuhan melatih dia, walaupun dalam pelatihan itu banyak hal yang kadang-kala dia juga lari dari Tuhan, kadang-kala kita tahu ya bagaimana dia lari dari Tuhan, bagaimana dia melakukan kecurangan lainnya, tapi kan dia selalu balik, ya. Pengalaman itu membuat dia lebih matang, dan pada waktu dia raja, ya, maka zaman dikatakan pelajaran sekolah sahabat kita, zaman itulah zaman keemasan daripada bangsa Israel. Oke. Menarik nih pendeta. Dan pertanyaan selanjutnya juga nggak kalah menarik. Ini juga pribadi aku ini juga menimbulkan pertanyaan ketika pertama kali aku baca tentang Daud ini, ya. Apakah dengan Daud berperang tadi dan mengadakan perjanjian dengan Hebron, nah apakah itu yang diinginkan Tuhan, pendeta? Iya, ini kan kita harus mengingat sejarah daripada bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bahwa begitu mereka masuk ke Kanaan, Tuhan kasih firman, semua bangsa-bangsa yang dengan kejahatan yang luar biasa itu, ya, yang kejahatannya tidak bisa lagi dimaafkan kalau istilah sekarang ini, ya, semata-mata apapun yang mereka pikirkan adalah kejahatan, walaupun itu yang baik tapi tujuannya jahat gitu, ya, tujuannya jahat. Tuhan katakan binasakan semua, habisi, sampai kepada binatang sekalipun katanya habisi. Kenapa sampai binatang dihabisi? Supaya orang tidak ingat-ingat lagi. Oh, ini kan binatang pada waktu di sana tuh, ya. Oh, ini pada waktu, ingat kembali kepada kejahatan ataupun berhala yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi katakan habisi. Namun jangan lupa pada waktu pelarian daripada Daud, pada waktu dia dikejar oleh Saul dengan pasukannya, kan dimulai adakan kadang-kadang dia lari ke sini, dia minta bantuan, ya. Sebenarnya Hebron ini juga sebenarnya incaran kepada Tuhan, bukan incaran. Hebron ini juga sebenarnya hal yang Tuhan ingin agar dibinasakan, tapi Daud mengingatkan sebagainya, mulai dia adakan perjanjian dengan Hebron. Oke, itu udah terjawab lah yang lagi ngeganjel di otak ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kita kan sudah tahu bahwa Daud ini sudah dipilih oleh Allah. Orang-orang juga udah tahu. Tapi kenapa Daud harus menunggu begitu lama agar dia itu langsung dinaikkan menjadi seorang raja? Oh iya, benar. Iya. Yang pertama bahwa pertentangan antara Saul dengan Daud itu kan panjang. Iya. Ya. Sampai anak-anaknya apa semuanya kan kita tahu pelajarannya, ya, Isi-Boset sendiri ingin, ya, dan lain sebagainya, itu kan pertentangan yang terus-menerus itu antara keluarga loh, kalau kita katakan antara keluarga. Tapi antara pasukan, antara pengikut juga kan peperangan ada. Antara pengikut, antara suku yang mendukung dengan yang tidak mendukung juga pasti ada. Ya, jadi perpecahan itu kan ada terus tuh, ya. Menginginkan bahwa siapa sih Daud, ya, siapa sih ini gitu loh, masih mendingan ini dan lain sebagainya. Jadi pertentangan itu membuat sulit bagi Daud untuk menyatukan, untuk membawa kepada mereka itu keadaan yang sebenarnya, sampai ada waktu yang tepat di mana Abner bapak sukanya itu coba dekati kepala sukunya. Ayo, ini sudah ini Daud sekarang jadi raja, udahlah kita angkat jadi raja. Kita ini kan sampai akhirnya semua katakan, ya oke. Maka mereka berkumpul, mereka mengangkat Daud menjadi raja. Waktu panjang itu jangan lupa, waktu panjang itu adalah melatih Daud sendiri bahwa nggak perlu kan dikejar-kejar menjadi raja gitu loh, ya.
Dia nggak, kalau dia kerja sebagai raja, seolah-olah dia lupa Tuhan, yang sebenarnya Tuhan itu yang memimpin mereka. Nah, itu dia. Ya, Poin. Tuhan itu yang raja mereka sebenarnya Tuhan. Jadi Iya, benar. ini gambaran yang ingin diberikan oleh Daud bahwa ya toh juga Tuhan akan tentukan nanti kumpul, ya udah kumpul diurapi ya diurapi, walaupun dia tahu dia pernah diurapi sebelumnya. Sebelum ada apa-apa semuanya, dia sudah pernah diurapi beberapa tahun yang lampau. Gitu. Baik pendeta, pertanyaan yang terakhir ini. Bagaimana agar saya dan juga orang-orang muda, teman-teman yang ada di rumah juga, bisa menjadi seperti Daud, mempertahankan iman dia tadi ya dalam kesesakannya dia, dan kepercayaan kita walaupun ini dia tadi harus nunggu lama pendeta, dan menunggu janji-janji Tuhan. Pokoknya intinya adalah kapan kita sebagai orang muda bisa menunggu dalam waktu hal yang lumayan lama juga. Iya, mungkin yang lebih mudahnya adalah bahwa ya mengalir aja kalau istilah sekarang ya. Ya ikutin aja. Jalan Tuhan tuh gimana ya ikutin aja gitu ya. Karena kalaupun kita buru-buru untuk itu, bisa jadi kitanya memang belum siap. Bisa jadi Tuhan katakan belum loh, tunggu ya. Yang penting kita jangan mau dipanasi, diprovokasi oleh teman-teman kita. Aduh, harusnya kamu yang mimpin nih, harusnya kamu mimpin. Akhirnya kita rasa bahwa oh saya yang mimpin ya, saya yang mimpin. Akhirnya kita mau buru-buru mengambil kesempatan itu tanpa memperdulikan jalan Tuhan mempersiapkan kita. Ya, kadang-kadang Tuhan itu kan mempersiapkan kita dengan banyak hal, banyak cara yang sebenarnya kita tidak mengerti begitu lewat. Oh ini maksud Tuhan ya. Oh ini cara Tuhan ya. Oh tujuan Tuhan waktu itu saya sampai begini, tujuannya supaya saya begini. Ya. Padahal sebenarnya kita ingin, wah ini harus nih. Apalagi teman-teman kita sudah, wah cuma kamu kok yang bisa, ayo, wah didorong-dorong kita ya. Lalu akhirnya kita rasa bahwa kesanggupan kita lah yang membuat kita jadi pemimpin. Padahal Tuhan bilang belum waktunya, kamu harus lewatin ini dulu. Jadi bagi semua kalian semua nih, sabar saja menunggu, ikuti arus Tuhan, ikuti jalan Tuhan sampai Tuhan menentukan waktu yang tepat untuk kalian mencapai puncak daripada sesuatunya. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir. Mengapa dan apakah rencana Allah itu terkadang termasuk menunggu, pergumulan dan belajar? Menunggu. Ya. Iya. Kita kadang-kadang tidak mengerti pada saat misalnya kalian sekolah, kemudian begitu tamat mau masuk nih, saya mau jadi pilot sebenarnya. Misalnya, ya, saya mau jadi pilot misalnya. Tapi kok masuk sini tes kenapa nggak bisa? Padahal itu gampang tuh sebenarnya gitu ya. Apalagi mungkin kita pikir, wah ini ada saya punya kenal saudara, ada begini dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kita ini kan. Tapi Tuhan bilang belum ya. Tuhan bilang belum. Akhirnya kita pada waktu kita katakan, ya udah deh, terserah Tuhan lah mau mana. Kalaupun jadi ya ikut, kalaupun tidak ya ikut. Akhirnya kita bisa masuk pada waktu kita menyerahkannya. Jadi kadang-kadang kita harus belajar menunggu. Kapan saatnya Tuhan katakan untuk maju, kapan saatnya Tuhan katakan tunggu loh, ya. Belajar dulu kita, ya. Tahan dulu semuanya, kita belajar segala sesuatunya itu dengan baik, baru nanti Tuhan katakan, oh ini untuk kamu, ya. Apalagi nanti misalnya kalian sudah kuliah, kemudian habis tamat mau bekerja, nggak dapat kerjaan sih ya, apa sih maksud Tuhan, ya. Akhirnya ya udahlah mau sahabat deh, yang penting kerja. Akhirnya di riskat juga. Padahal Tuhan bilang enggak, sebenarnya kalau kamu nunggu sebentar ada nih di sini yang Tuhan sudah siapkan gitu ya. Atau kadang-kadang saya maunya ini gitu ya, jabatannya ini. Kenapa kok dapetnya yang ini sih gitu ya. Kita nggak mau gitu karena kita ingin jabatannya di atas dalam pekerjaan itu, padahal yang dapat masih di bawah. Ya, harusnya sih ya ambil aja, pelan-pelan kita naik. Ya, Tuhan siapkan kita untuk jabatan yang paling atas supaya kita lebih matang ya. Dan pada waktu kita mengambil keputusan dan sebagainya, maka itu akan menjadi hal yang terbaik. Jangan lupa, ya, pelajaran sekolah sahabat bagian akhir Bapak kali tekankan bahwa inilah zaman keemasan ya daripada bangsa Israel pada waktu Daud memimpin. Jadi pendeta di balik waktu menunggu itu akan ada, istilahnya akan ada emas di balik menunggu itu. Iya. Ya. Oke pendeta. Boleh deh pendeta simpulkan
pelajaran kita pada hari ini. Pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang memberikan kapankah saya menjadi raja, pengalaman dari Raja Daud memberikan pada kita bahwa ada saatnya kita harus melatih diri kita dulu, ada saatnya Tuhan katakan tunggu dulu, jangan buru-buru saya langsung mengejar sesuatu, tapi tunggu jalan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Kami terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan bagi kami. Kami harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menunggu kapan Tuhan mengajak kami untuk berjalan di depan bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, dalam situasi mereka pada saat ini, yang dalam kesusahan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka, yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka, agar semua orang-orang muda boleh bersuka, bergembira oleh karena kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio ini. Kita berdua dan Pendeta Beni. Terima kasih Pendeta, terima kasih. Dan juga teman-teman yang ada di rumah, tetap semangat membaca sekolah sahabatnya dan juga Alkitab. Ya, jangan kita cuma taruh sekolah sahabat kita hanya di tas kita aja, tapi kita pelajari juga karena banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menarik. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab, buatlah sebuah ketetapan dalam diri kita untuk membaca Alkitab dari halaman ke halaman, agar teman-teman di rumah bisa lihat apa yang terjadi dalam hidup teman-teman juga. Banyak janji pengharapan yang akan Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui pelajaran kita Cornerstone kali ini. Tetap terus bersama kami di Cornerstone Connections.